Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqudul Zain fi bayani huquqi Zaujain. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Kita lanjut bacaannya. Awsat, berwasiat. Imra'atun, siapa perempuan, ya, bintaha akan anaknya. Jadi seorang ibu berwasiat kepada anaknya. Faqalat, maka berkata ianya ibu, ihfazi li jaujika. Ihfazi li jaujika, jagalah untuk suamimu. Hisolan ashran, akan perkara 10, artinya akan 10 perkara. Yakun laki zuhran, ya, maka jadikanlah, ya, yakun laki zuhran, artinya jadikanlah ialah bagimu juhran, apa, simpanan, artinya jadikan simpanan untukmu, seperti itu. Jadi seorang ibu berwasiat kepada anaknya, jagalah untuk suamimu 10 perkara, ya, jadikan 10 ini sebagai simpanan, ya. Artinya kalau simpanan sangat berharga sekali, ya. Benar-benar diperhatikan. Al-awwal was-saniyah, ya. Adapun yang pertama, ya. Al-ula, ya, bukan al-awwal. Al-ula was-saniyah. Adapun yang pertama dan yang kedua, al-qanaah wa husnus sam'i. Yang pertama dan yang kedua adalah qanaah. Wa husnus sam'i lahu wa ta'ah, ya. Qanaah. Qanaah ini adalah, ya, menerima apa adanya, ya. Menerima, rela menerima, ya. Rela menerima. Wa husnus sam'i, dan menjadi pendengar yang baik, ya. Mendengarkan dengan baik suaminya, wa ta'ah, dan taat kepada suaminya. Jadi yang pertama dan yang kedua adalah qanaah, menerima, ya. Apapun yang diberikan suami dia menerima, qanaah. Kemudian menjadi pendengar yang baik bagi suami. Apapun yang suami bicarakan, dia selalu mendengarkan dan mentaatinya, seperti itu, ya. Kemudian wasali satu warabi'atu, dan yang ketiga dan keempat adalah at-tafaqqudu, ya. Artinya memperhatikan lima waqi ainihi, memperhatikan bagi atau memperhatikan pada tempat-tempat matanya, wa angfih, dan hidungnya. Artinya fala taqau, maka jangan sampai terjadi ainuhu, apa matanya suami, mingki darimu, ala qabihin, atas suatu kejelekan. Wala yashummu, dan tidak mencium, angpuhu, apa hidungnya suami, mingki darimu, illa thaybarwih, kecuali aroma yang harum, seperti itu. Jadi yang ketiga dan keempat adalah pesan ibu kepada anaknya, perhatikan tempat tertuju matanya suami, ya, dan hidungnya suami. Maka jangan sampai, ya, mata suaminya melihat darimu itu suatu kejelekan, ya. Kemudian jangan sampai hidungnya itu mencium darimu, ya, kecuali aroma yang harum. Ya, seorang istri, ya, tidak diperkenankan, seorang istri tidak diperkenankan di hadapan suami itu, ya, apa, dalam keadaan yang tidak baik. Artinya tidak baik di sini adalah baik dari fisiknya maupun perilakunya, seperti itu. Nah, ini fisiknya, jangan sampai tidak harum, tidak wangi, ya, jangan sampai dalam keadaan, ya, bajunya compang-camping dan sebagainya, ya. Ini diperhatikan. Jadi di hadapan suami itu, ya, perlu apa, ya, apa, berpenampilan khusus dan menarik. Nah, ini kebalikan, ya, kalau di masyarakat itu ketika keluar dia berpenampilannya lebih, ya, dari di rumah. Dandannya itu lebih, ya. Maka ini kebalik, ya. Artinya kalau di keluar itu dia biasa, sederhana. Tapi kalau asal tidak jelek maksudnya. Tapi kalau di hadapan suami itu, ya, sangatlah tidak enak dilihat. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, ini syariat mengajarkan bahwa di hadapan suami harus lebih baik daripada di luar. Dia keluar, ya, sederhana saja, asal tidak kelihatan jelek saja maksudnya. Tapi kalau di hadapan suami, ya,
danten ya sewangi mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin ya. Wal khamisatu wasadisatu, yang kelima, yang keenam adalah at-tafaqqudu, ialah memperhatikan liwakti ta'amihi, waktu makannya suami, wa manamihi, dan waktu tidurnya suami ya. Jadi yang pesannya yang kelima dan keenam adalah memperhatikan waktu makannya suami dan waktu tidurnya suami. Fa inna syiddatal ju'i mulhibatun. Sungguh sangatnya lapar, mulhibatun ialah apa namanya, membuat apa ya, membakar seperti itu. Jadi apa namanya, membakar hati ya. Lapar itu sangat membakar hati ya. Lapar itu sangat tidak enak maksudnya. Kemudian watangis on naumi, dan sungguh sulitnya tidur itu mugdibatun, ialah apa, menyebabkan marah seperti itu. Maka perlulah seorang istri memperhatikan suami dua hal ini ya, makannya dan tidurnya. Kemudian wasabi'atu wasaminatu, yang ketujuh dan ke-8 adalah al-ihraju limalihi, menjaga hartanya suami. Wa wali'ayatu ila hashmi wa iyalihi ya. Yang ketujuh dan ke-8 adalah ya, menjaga hartanya suami. Ya, ini penting banget ya. Wali'ayah, dan juga memperhatikan ila hasmihi wa iyalihi, kepada rombongan ya dan keluarganya. Artinya apa namanya, kepada kerabat suami dan keluarganya seperti itu. Jadi perhatikan ya pada keluarga, kerabat suami dan keluarganya. Watasiatu, dan yang ke-9, wal ashiratu, dan yang ke-10 adalah la ta'sina. Janganlah engkau anakku ya, la ta'sina. Janganlah engkau anakku membangkang atau durhaka atau bermaksiat lahu padanya suami, amron, akan suatu perkara. Wala tubshina, dan janganlah kamu menyebarkan lahu baginya, sirron, akan suatu rahasia. Artinya janganlah kamu membangkang pada suamimu akan suatu perkara. Jadi ya, hendaklah ketika suami mau memerintahkan atas segala perintah, memerintahkan atas sesuatu ya, memerintahkan atas suatu perkara, maka hendaklah kamu tidak membangkangnya, ya. Tidak durhaka kepadanya seperti itu. Nah, jadi janganlah kamu durhaka atau membangkang baginya, bagi suami, amron, akan suatu perkara. Wala tubshina lahu sirran, dan janganlah kamu menyebarkan ya rahasia suami. Ya, suami sudah menyembunyikan, kamu rahasiakan. Nah, ini sering di masyarakat ya, membicarakan aib-aib suami seperti itu. Fa innaki in khalafti, maka sesungguhnya kamu, in khalafti ialah ketika berbeda siapa kamu, artinya menyelisih siapa kamu, amrohu, akan perkaranya. Augirti, atau engkau menyesakkan ya, membuat sesak sadrahu, dadanya, menyakiti dadanya. Wa in absyaiti sirrahu, dan ketika engkau menyebarkan rahasianya, lam ta'mani gudrahu ya, maka tidak apa ya, kamu tidak akan aman ya, tidak akan aman kamu itu gudrahu, akan pengkhianatannya ya, seperti itu. Jadi kalau kamu menyelisihi perkara suami ya, atau menyesakkan dadanya ya, suami terasa sesak dadanya oleh sikap istri, nah ini bisa berbahaya bagi istri seperti itu. Nah, jadi apalagi ketika istri itu menyebarkan rahasia suami, nah, maka bukan jaminan, artinya ada balasan kemungkinan bahwa la tak manikut rohu, kamu itu tidak akan aman dari pengkhianatannya. Ya bisa jadi suami mengkhianati gara-gara sikap istri seperti ini. Nah, akanlah perlu didukung dengan sikap yang baik oleh istri tersebut. Kemudian wa iyyaki summa iyyaki. Wa iyyaki, ini uslubut tahdir ya. Hati-hatian, hati-hatilah, kemudian waspadalah seperti itu. Wal farha ya. Waspadalah dan hati-hatilah, wal farha, dari suatu bergembira, baina yadaihi, di hadapan suami, idza kana muhtamman, ketika suami itu muhtamman ya, artinya
sedang dalam keadaan susah. Jadi janganlah engkau, maksudnya gitu, seperti itu. Janganlah engkau bergembira di hadapan suami ketika ia sedang susah. Suami sedang susah, istri bergembira. Jangan seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Kemudian walka bata ladaihi in kana farhan, dan bersedih di hadapan suaminya ingkana ketika ada siapa suami farhan ialah bergembira. Nah ini kebalik, ketika suami bergembira dia bersedih, dia tidak senang, maksudnya jangan seperti itu ya. Nah, maka jagalah sikap kita seorang istri kepada suami. Nah, gimana pun suami carilah ridhonya supaya Allah ridho kepada kita seorang istri ya. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.